Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alda Risma dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baik, saya di sini akan memaparkan materi tentang cara memotivasi siswa. Di mana terlebih dahulu kita dapat diketahui tentang pengertian motivasi. Jadi motivasi dalam bahasa Latin yaitu mover, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Hal penting yang berkaitan dengan motivasi ini adalah bahwa motivasi itu tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi motivasi itu dapat diketahui dengan tingkah laku, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh seseorang. Jadi motivasi ini adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Dan motivasi ini terbagi atas dua bagian, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul pada diri seseorang atau manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang menjadikan seseorang termotivasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang muncul pada seseorang karena adanya dari unsur-unsur dari luar. Selanjutnya, cara memotivasi siswa dalam belajar. Yang pertama, belajar melalui model atau keteladanan, di mana siswa sering mencari alasan untuk tidak tertarik dalam lubang-lubang cerita kita, kontradiksi, ketidaksesuaian antar kata-kata dan tindakan kita. Jadi semakin banyak memberi teladan kepada siswa, siswa akan semakin tertarik dan mulai mencontohi. Yang kedua, belajar kebermaknaan, di mana dapat diketahui belajar kebermaknaan itu merupakan suatu proses yang berkaitan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi, memiliki arti atau kebermaknaan dalam belajar itu menjadi salah satu faktor yang kuat dan juga menentukan keberhasilan pendidikan. Karena seorang anak akan bersungguh-sungguh mengikuti proses pembelajaran ketika dia dapat memahami tujuan, manfaat, serta keuntungan dari proses pembelajaran bagi dirinya. Yang ketiga, melakukan interaksi. Dari berbagai interaksi, khususnya mengenai interaksi yang disengaja, ada suatu istilah yaitu interaksi edukatif, di mana interaksi edukatif itu adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, penyajian yang menarik. Jadi dalam menyiapkan atau memberikan suatu materi kepada peserta didik, guru seharusnya memberikan penyajian yang menarik kepada siswa agar lebih dapat termotivasi. Yang kelima, temu tokoh. Karena yang dimasukkan temu tokoh ini adalah bahwa agar siswa lebih termotivasi itu dengan pihak sekolah mengundang beberapa pihak atau tokoh yang telah berhasil dalam bidang pendidikan atau di luar pendidikan untuk memaparkan perjuangan yang telah dilalui di depan para siswa. Karena temu tokoh ini dapat diharapkan akan memunculkan semangat bagi siswa, karena mereka itu perlu atau butuh suatu prestasi, bahwa prestasi itu tidaklah suatu hal yang mudah didapat, akan tetapi suatu kerja keras. Yang keenam, mengulangi kesimpulan materi. Jadi dalam proses belajar atau pembelajaran, guru seharusnya melakukan pengulangan suatu materi yang telah
diajarkan kepada siswa supaya dapat membantu peserta didik untuk mengingat kembali poin-poin penting yang telah diajarkan kepada siswa. Yang ketujuh, wisata alam. Siswa dapat melakukan perjalanan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya atau hal-hal yang penting yang berkaitan dengan materi pembelajarannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.